Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, teman-teman para pemirsa peserta pesantren Kilat Nuwo, para pemburu rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pokok bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang muhasabah. Sebelum kita melanjutkan kepada inti daripada pembicaraan muhasabah tersebut, mungkin di antara kita teman-teman masih ada yang mengingat atau bahkan menghafal satu kalimat yang sering disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, yang mengatakan bahwa orang yang suka menyalahkan orang lain masih harus belajar. Ya. Kemudian orang yang mulai menyalahkan dirinya sendiri pertanda sudah sedang belajar. Dan orang yang tidak menyalahkan orang lain dan dirinya sudah selesai belajar karena sudah arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Nah, teman-teman sekalian, inilah ungkapan yang pernah kita dengarkan yang disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, ayahanda Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, bahwa topik kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang muhasabah. Secara keseluruhan, muhasabah itu artinya adalah melakukan introspeksi terhadap diri kita, ya, terhadap perilaku kita, perkataan kita, baik atau buruk. Jadi tidak hanya berintrospeksi terhadap sesuatu yang baik, tetapi juga terhadap sesuatu yang buruk yang mungkin pernah kita lakukan. Maka salah satu ayat muhasabah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal yang baik untuk dirinya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirun bima ta'malun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, di dalam ayat ini ada dua kali kalimat takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya. Dan terakhir wattaqullaha. Artinya apa? Bahwa memang di dalam sesuatu apa perbuatan yang kita lakukan harus ada check and recheck. Perbuatan yang pertama, lalu kita cek ke perbuatan untuk perbaikan pada perbuatan yang selanjutnya. Begitu juga pada ibadah-ibadah yang lain kita lakukan secara berulang-ulang agar ibadah atau kesan perilaku ya pada ibadah yang pertama kita lakukan dapat kita perbaiki pada ibadah yang kita lakukan berikutnya. Teman-teman sekalian, bahwa muhasabah artinya introspeksi terhadap diri kita. Terhadap siapa? Kita bergaul dengan lingkungan kita. Bermuhasabah terhadap keluarga kita. Ada orang tua kita, ada adik-adik kita. Bermuhasabah terhadap tetangga kita. Bermuhasabah terhadap lingkungan di mana kita berada. Dan muhasabah antar diri kita dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita dalam kehidupan rumah tangga, kita sebagai seorang anak, ya, yang setiap saat setelah selesai melakukan sholat fardu kita berdoa bermohon kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba sejenak kita muhasabah antara doa yang kita ucapkan dengan hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Apakah doa itu sudah mencerminkan
Apakah doa yang kita ucapkan bermohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, bermohon agar Allah menyayangi, merahmati kedua orang tua kita, sudah mencerminkan perilaku kita sendiri terhadap kedua orang tua kita. Ya, sudah tidak membentak, sudah tidak melawan, sudah tidak membangkang terhadap apa yang diperintahkan dan lain sebagainya. Nah, inilah inti daripada muhasabah, diantaranya dalam hal hubungan kita dalam keluarga, hubungan kita kepada kedua orang tua kita, adik-adik kita, kalimat-kalimat yang baik kita panjatkan, kita doakan, kita lakukan introspeksi. Apakah sudah sesuai doa yang kita panjatkan dengan perilaku kita sendiri terhadap orang tua kita. Adik-adik para peserta pesantren kilat yang sama berbahagia. Lalu selanjutnya satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang muhasabah itu sendiri. Dari Shaddad bin Aus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang cerdas di antara kalian, orang yang pintar di antara kalian adalah orang-orang yang melakukan introspeksi terhadap dirinya dan mempersiapkan bekal yang baik untuk kehidupannya di hari yang akan datang. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa gambaran tentang pentingnya sikap muhasabah untuk kita lakukan saat ini dan yang akan datang. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah melakukan introspeksi diri itu tentu tidak hanya pada waktu-waktu atau pada momen tertentu saja. Pada saat ulang tahun, pada saat pergantian tahun dan lain sebagainya. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, muhasabah selalu dia lakukan tanpa melihat momen kapan dan pada waktu apa. Setiap saatnya dia melakukan muhasabah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 100 kali dalam setiap harinya selalu bermuhasabah dengan mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa muhasabah itu adalah penting karena di samping dia adalah merupakan barometer terhadap keimanan, tolak ukur terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu muhasabah adalah memang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Al-Hasyr tadi. Dan tentu amat berbahagialah orang-orang yang selalu melakukan introspeksi ya terhadap apa yang pernah dilakukan, terhadap apa yang pernah dikatakan dan lain sebagainya. Sebagai suatu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Bahwa orang-orang yang diberikan catatannya pada tangan kanannya di hari kemudian, kelak dia akan mendapati hisab yang begitu cepat, ya, perhitungan yang cepat di hari yang akan datang, dan dia akan kembali berkumpul dengan segenap keluarganya. Para jamaah, teman-teman pesantren kilat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia di dalam bulan Ramadan ini, kembali kita mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man qoma au kama qol man shoma Ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melakukan, yang menegakkan amal ibadah Ramadan dengan iman dan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan di hari yang akan datang. Para pemirsa sekalian, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih warfa'uhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.